Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Saya Nina Niken Lestari, pakar hukum internasional. Dan saya Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal satu fondasi yang absolut penting banget untuk dipahami, yaitu hakikat dan sifat hukum internasional. Tepat sekali Pak Fajrin, ini beneran fondasi utama dari tata kelola global. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Biar diskusinya terarah, agenda kita kali ini mencakup 6 poin utama, mulai dari hakikat hukum internasional, mitos pemerintah dunia, bedanya tatanan koordinatif dan subordinatif, teori para tokoh hukum, konsep kedaulatan dan kepatuhan, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka. Mari kita langsung masuk ke materi pertama. Bagian 1, hakikat hukum internasional atau The Nature of International Law. Sebelum kita bedah gimana sistem ini bekerja secara teknis, kita harus sepakat dulu soal esensinya. Mari kita selami lebih dalam. Kalau kita merujuk ke Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, salah satu pakar hukum terkemuka kita, beliau mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah penekanan pada kata melintasi batas-batas negara. Rekan-rekan, ini tuh bukan sekedar interaksi klasik antara negara A ketemu negara B. Di era modern, cakupannya jauh lebih kompleks. Walaupun subjek utamanya adalah negara berdaulat, ini juga menyentuh organisasi internasional, tata suci, bahkan sampai ke level individu. Ini bukti kalau masyarakat global tuh butuh banget aturan main buat berinteraksi. Oke, lanjut ke bagian 2, mitos pemerintah dunia. Ini nih yang sering banget bikin miskonsepsi besar buat mereka yang baru terjun mempelajari bidang ini. Betul, ada satu misteri atau pertanyaan provokatif yang selalu muncul di ruang kelas. Tanpa adanya sebuah pemerintah dunia, apakah hukum internasional ini beneran bisa disebut hukum? Maksudnya, kalau nggak ada yang bisa memaksa dari atas, apakah ini layak disebut hukum atau cuma sekedar himbauan moral aja? Kenyataannya memang sangat unik. Masyarakat internasional itu nggak punya badan eksekutif global yang terpusat. Nggak ada parlemen dunia yang bisa bikin undang-undang buat diketuk palu dan berlaku untuk seluruh bumi. Dan jelas, nggak ada polisi dunia yang bisa secara harfiah nangkap sebuah negara. Benar banget Bu Nina. Kalau di sistem domestik, kan kita udah terbiasa banget tuh lihat polisi, jaksa, atau pengadilan yang bisa main paksa. Di tingkat internasional, kekosongan bos di tengah ini sering disalahartikan sebagai ketiadaan hukum. Padahal nih, absensinya lembaga pemaksa terpusat itu cuma nunjukin kalau bentuk penegakannya yang beda. Bukan berarti hukumnya nggak eksis. Masuk ke bagian 3, koordinatif versus subordinatif. Perbedaan bentuk penegakan tadi justru ngebawa kita ke kunci utama buat paham sistem ini. Nah, perbandingan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana kontrasnya kedua sistem tersebut beroperasi. Di dalam hukum nasional, strukturnya itu vertikal atau hierarkis. Aturannya dibikin sama legislatif, ditegakkan sama aparat polisi, berlaku buat warga individu, dan murni berdasarkan perintah. Sangat bertolak belakang dengan hukum internasional. Strukturnya tuh horizontal. Hukum nggak diturunin dari atas, tapi diciptakan secara sejajar oleh negara-negara lewat traktat atau kebiasaan internasional. Penegakannya nggak pakai mobil polisi, melainkan lewat resiprositas, sanksi kolektif, dan itikat baik. Subjeknya adalah negara, dan dasar patuhnya murni dari persetujuan bareng atau konsen. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Kalau struktur subordinatif di level nasional, itu artinya ada atasan dan bawahan. Warga wajib tunduk pada negara. Tapi, hukum internasional itu beroperasi pada struktur koordinatif. Tepat. Dalam tatanan koordinatif ini ada pepatah Latin yang kuat banget. Parem in parem non habet imperium. Artinya simpelnya gini, pihak yang posisinya sederajat gak punya yurisdiksi untuk menghukum pihak lain yang juga sederajat. Negara-negara berdaulat itu ibaratnya berdiri berdampingan secara horizontal. Kekuatan mengikatnya murni dari kehendak bersama, bukan dipaksa dari atas ke bawah. Ini tatanan kemitraan, bukan subordinasi. Kita ke bagian 4, teori para tokoh hukum. Mari kita lihat gimana sih para akademisi raksasa di masa lalu berdebat soal konsep hukum tanpa bos ini. Kita mulai dari kacamata yang paling skeptis dulu ya, yaitu John Austin. Pemikir hukum Inggris abad ke-19 ini dengan tegas bilang kalau hukum internasional itu cuma sekedar aturan moral atau positive morality aja, bukan hukum sungguhan. Iya, logikanya Austin itu berakar dari keyakinan bahwa hukum sejati itu harus berbentuk perintah dari penguasa yang berdaulat, plus ada sanksinya. Karena di dunia internasional ini, nggak ada penguasa tertinggi yang bisa ngasih hukuman ke negara, maka menurut Austin, ya sistem ini gagal dikategorikan sebagai hukum. Tapi tenang,
Pandangan skeptis itu dibantah keras sama Hans Kelsen. Kelsen justru melihat kalau hukum internasional itu adalah hukum sejati karena sebenarnya tetap punya elemen koersif atau pemaksaan. Jadi poin krusialnya ada di sini. Kelsen ngejelasin kalau sanksi di ranah internasional itu tetap ada loh. Wujudnya bisa berupa pembalasan terukur atau bahkan perang yang diatur secara hukum. Terus, Kelsen ngenalin satu konsep jenius yang namanya Grundnorm atau norma dasar, yaitu Pacta sunt servanda, bahwa janji itu wajib ditepati. Negara patuh bukan karena ditodong senjata sama polisi dunia, tapi karena norma dasar inilah yang merekatkan seluruh sistem hukum mereka. Mundur sedikit ditarik ke sejarahnya, kita nggak boleh melupain Hugo Grotius dong, sang bapak hukum internasional. Nah, Grotius ini pendekatannya beda lagi. Dia berangkat dari kacamata hukum alam. Benar sekali Pak Fajrin. Menurut Grotius, negara-negara itu terikat pada hukum semata-mata karena itu adalah tuntutan akal budi manusia. Logika aja sih, kita semua pengen hidup berdampingan secara damai kan? Kebutuhan rasional untuk bisa berinteraksi secara tertib inilah yang bikin hukum internasional itu jadi mengikat, terlepas dari ada atau enggaknya lembaga pemaksa. Bagian 5. Kedaulatan dan kepatuhan. Setelah capek bahas teori, mari kita mendarat di dunia nyata. Kenapa sih negara-negara yang independen ini nyatanya beneran patuh sama aturan? Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terbangun di prakteknya. Ada 4 motor penggerak utamanya. Pertama, persetujuan. Negara patuh karena mereka sendirilah yang ikut ngerumusin dan nyetujuin aturan itu. Kedua, itikat baik. Janji dalam sebuah traktat itu mengikat mereka secara moral dan hukum. Ketiga adalah resiprositas atau asas timbal balik. Bayangin gini, kalau satu negara berani melanggar kekebalan diplomatik negara lain, ya siap-siap aja diplomat mereka sendiri bakal diusir atau diancam di luar negeri. Dan yang keempat, fakta kemasyarakatan. Negara makin sadar kalau menjaga stabilitas dan saling bekerja sama itu jauh-jauh lebih menguntungkan ketimbang hidup dalam anarki. Nah, di titik ini, kita harus ngelurusin satu salah kaprah yang lumayan fatal di kalangan akademik. Banyak yang mikir kedaulatan negara itu penghambat hukum internasional. Padahal, sama sekali bukan. Justru sebaliknya loh, kedaulatan itu adalah fondasi mutlak yang memungkinkan suatu negara bisa mengikatkan dirinya ke dalam kewajiban internasional. Logikanya, kalau sebuah wilayah itu nggak berdaulat, gimana mungkin dia punya kapasitas hukum untuk tanda tangan perjanjian? Jadi, tindakan menundukkan diri pada traktat internasional itu sejatinya adalah ekspresi paling tinggi dari kedaulatan itu sendiri demi meraih kepentingan nasional yang mustahil dicapai sendirian. Bagian 6. Daftar pustaka. Tentu saja sebagai sesi bedah materi yang punya nuansa akademik yang kuat, semua argumen kita hari ini berakar dari literatur yang solid. Referensi yang jadi tulang punggung teoritis kita hari ini meliputi karya luar biasa dari Boer Mauna, Profesor Mohtar Kusumaatmadja, J.J. Starke, sampai ke literatur klasiknya Hans Kelsen. Merekalah yang ngebangun arsitektur pemahaman kita soal gimana sistem hukum koordinatif ini dipertahankan. Dan sebagai penutup, kami mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan pemantik buat dipikirin. Di era modern sekarang yang penuh banget disrupsi teknologi, kejahatan siber lintas negara yang masif, sampai ancaman krisis iklim global, mampukah struktur koordinatif yang notabene sangat mengandalkan itikat baik dan resiprositas ini bertahan buat mencegah anarki dunia? Wah, itu pertanyaan berat yang menuntut pemikiran analitis kalian semua sebagai calon yuris masa depan. Hukum internasional itu nggak kaku, dia terus berevolusi. Pemahaman dasar kalian soal hakikat dan sifat hukum inilah yang bakal jadi kompas buat menavigasi dinamika ke depannya. Terima kasih banyak udah mengikuti sesi bedah materi kita hari ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya.